upah minimum provinsi sudah diumumkan, juga upah minimum kabupaten kota sudah diumumkan. Ini banyak yang salah paham ya. Jadi kalau upah minimum provinsi itu harus ada, tetapi kalau upah minimum kabupaten kota itu tidak harus ada. Jadi kalau di kabupaten kota tidak menetapkan upah minimum, berarti mengikuti upah minimum di provinsi. Nah, upah minimum kabupaten kota itu kalau ditetapkan nilainya harus lebih tinggi daripada upah minimum provinsi. Nah, itulah kenapa misalkan sangat kelihatan nih di Jawa Barat, kan ada kabupaten atau kota di Jawa Barat, misalkan Bekasi atau Karawang, yang upah minimum kabupaten kotanya itu jauh lebih tinggi daripada upah minimum provinsi Jawa Barat. Nah, itu bisa dimengerti karena kalau upah minimum provinsi Jawa Barat itu kan katakanlah menggambarkan keseluruhan kabupaten kota di Jawa Barat. Nah, itu yang kemudian berbeda dengan kabupaten kota tertentu seperti Karawang dan Bekasi. Nah, kemudian mengenai besarannya bagaimana? Kan kalau kita amati di berita, dari kalangan pengusaha, Apindo, Kadin, maupun dari serikat pekerja, sama-sama keberatan kan tentang upah minimum provinsi yang sudah ditetapkan itu. Tentu saja keberatannya beda. Kalau serikat pekerja merasa ini terlalu rendah, sedangkan kalau Apindo, Kadin menganggap ini terlalu tinggi sehingga bisa mengganggu daya saing dari perusahaan. Nah, ini bagaimana sebenarnya gitu ya. Nah, kalau kita melihat berdasarkan kepuasan, tentu saja sangat sulit ya untuk menemukan titik temu antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Karena kalau pekerja buruh tentu saja semakin tinggi semakin baik. Kalau untuk perusahaan tentu saja semakin rendah artinya semakin efisien. Nah, oleh karena itu saya tidak ingin berkomentar tentang besaran itu. Yang saya ingin amati adalah kita mestinya tidak hanya terfokus kepada upah minimum. Nah, oleh karena itu kita mengharapkan semua pihak untuk kita mengusahakan supaya perusahaan-perusahaan itu bisa berkurang atau diminimalkan, kalau bisa dihilangkan biaya-biaya silumannya. Uang untuk nyogok, uang untuk suap, uang untuk preman dan sebagainya, itu sebaiknya ya dihilangkan supaya perusahaan bisa lebih efisien dan punya kesempatan untuk meningkatkan upahnya. Saya kira kalau untuk pengurangan atau penghilangan biaya siluman ini tidak ada pertentangan ya, baik dari sisi perusahaan maupun buruh pekerja itu punya kepentingan yang sama. Jadi sebaiknya mereka menjadikan ini sebagai agenda bersama.